Baik, pada Bapak Ibu dan sekalian, anak-anak untuk duduk yang rapi ya sebelum kita dengarkan guru kita ya. Mohon kepada Bapak-bapak juga mungkin yang di belakang sana bisa agak lebih maju. Anak-anak jangan ribut ya. Pada Muhtaram al-mulia yang kami hormati semua, pada guru kita dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-wahidil qahhar al-azizil ghaffar مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا نعم المولى ويا نعم النصير صلي يا ربي على سيدنا محمد هادي البشير صلاة تفتح لنا بها أبواب التيسير وتغلق بها عنا أبواب التعصير وتكون لنا بها وليا والنصير وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا آمين. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب أما بعد حضرة المكرم والمخترم para alimil ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus ketua DKM kita Al-Ustadz Muhammad Lukman, dan juga qari yang barusan telah melantunkan ayat suci Al-Quran Al-Ustadz Agus, dan juga yang insya Allah guru kita yang bakal menyampaikan tausiah berikutnya yaitu Kiai Haji Aan Hanafi. Tidak lupa juga kepada sahibul wasilah Al-Ustadz Fuad, dan juga saya punya sahabat bertemu di sini Al-Ustadz Aziz. Mudah-mudahan guru-guru kita pada malam hari ini kita doakan semuanya amin. Amin. Kita doain guru-guru kita mudah-mudahan biar panjang umur, sehat walafiat, berkahkan ilmunya, disenangkan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tidak lupa segenap para panitia yang malam hari ini ikut sama-sama menyelenggarakan dengan berkat panitia, pengorbanan, perjuangan waktu, tenaga, materi,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengganti dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Segenap para hadirin wal hadirat yang malam hari ini hadir, dari jam berapa Bu hadirnya Bu? Duduk di sini dari jam berapa? Ada yang jam 6 bilang ada. Jam 7 ada. Dari jam 8. Sekarang udah jam 10, udah 2 jam. Pegel belum Bu? Belum? Capek belum? Lapar belum? Insya Allah kuat-kuat ngajinya. Bapak-bapaknya bagaimana Pak? Masih kuat ngajinya Pak? Ini masih ada berapa banyak lagi penceramah? Siap sampai subuh nggak Pak? Masya Allah. Oh, mudah-mudahan kita doain yang hadir di sini, dari awal hadir sampai acara selesai, kita doakan mudah-mudahan siapapun yang duduk di sini Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul. Pada malam hari ini sama-sama kita duduk di majelis yang mulia untuk mengagungkan, mensyiarkan daripada maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di sini tiada lain dan tiada bukan karena adanya cinta dan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad. Benar apa benar Bu? Kita duduk di sini karena cinta sama Nabi, benar enggak? Kalau bukan karena cinta, nggak mungkin Allah undang kita ke tempat ini, betul? Status malam hari ini kita kedudukannya sebagai tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya tanya bapak-bapak, Pak, kalau kita tamu ke rumah saudara, ke rumah teman, disuguhin nggak Pak? Disuguhinnya apaan? Air terus, kopi terus, banyak banget lebihnya. Rokoknya, makannya, ya nggak? Ibu kalau kunjung Bu arisan kira-kira disuguhin nggak Bu? Suguhinnya apa? Air, bakso, batagor, seblak. Iya nggak Bu? Ini malam hari ini kita bukan sembarang tamu. Tamunya siapa? Tamunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka mustahil kita pulang malam hari ini dengan membawa tangan kosong. Pasti pulangnya kita dari bertamu di tempat ini menjadi status tamunya Rasulullah. Pasti Nabi yang jamu. Jamuannya apa? Berupa rahmat dari Allah Subhanahu. Jamuannya apa? Ampunan dari Allah Subhanahu. Yakin gak kita bakal diampuni malam hari ini dosa-dosa kita? Punya dosa gak kita kira-kira? Banyak apa dikit? Sombong amat. Dosa kita banyak. Yakin gak ibu bakal diampuni sama Allah? Bukan insya Allah lagi, pasti. Saking tegasnya itu Pak, pasti diampunin malam hari ini dosa-dosa kita. Kenapa kok pasti? Habib yakin banget kayaknya kita bakal diampuni dosa, karena yang mengatakan itu Allah Ta'ala langsung melalui malaikatnya. Allah panggil malaikat, Allah serukan kepada malaikat, Ishhadu, hei malaikat, saksikan pada malam hari ini orang yang statusnya menjadi tamu baginda Rasul, siapapun yang duduk di sini, mau ikhlas ke, kagak ikhlas ke, mau demen ke, kagak demen ke sama yang ceramahnya, mau tidur kagak tidur ke, mau capek mau pegel, apapun keadaannya, siapapun yang duduk di sini, pasti kata Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya.
Bu, ibu tahu nggak waktu Allah ngomong begitu, bilang begitu sama malaikat, malaikat ada yang protes, Bu. Kata malaikat, ya Allah, ya Rabb, ini orang mana namanya? Ini malaikat ada yang protes, ya Allah, nggak semuanya orang Puri araya sakabehna. Ngerti nggak tuh Sunda tuh? Ngertos tuh. Ini Sunda semua rupanya. Oh campur. Ini nggak salah bahasa Sunda. Ini aing sia aing sia wae. Enggak semuanya, kata malaikat, tidak semuanya ya Allah orang Puri araya, semuanya yang hadir di sini karena Allah, karenamu ya Allah, ikhlas. Enggak semuanya. Ada yang hadir di sini, terutama bapak-bapaknya, enggak semuanya ikhlas. Kata siapa? Kata siapa, Pak? Malaikat, bukan kata Habib, kata malah. Enggak semuanya ya Allah ikhlas. Ada yang ngedumel, malam ini ada bola nih pengen nonton. Malam ini ada jadwal mancing. Enggak semuanya ya Allah. Ada ibu-ibunya yang hadir di sini cuman pengen dapat foto selfie di pengajian doang. Ada. Tadi waktu amin-aminan sibuk banget sama HP. Kalau di Ciapus, Bu, saya orang Ciapus. Kalau orang Ciapus itu begitu amin, angkat dua tangannya begini. Ini sibuk banget sama HP. Ya benar nggak, Bu? Nggak semuanya yang hadir di sini ikhlas. Kata Allah, meskipun siapapun yang hadir di sini dalam keadaan hatinya kurang ikhlas, Allah bakal ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa panitia, ada panitia. Nah, nggak apa-apa adik-adik yang bercanda dipinggirin aja, nggak apa-apa. Adik-adiknya yang di depan yang bercanda nggak apa-apa, dipinggirin aja panitia. Ya, alhamdulillah. Terusin, lanjutkan, terus. Alhamdulillah. Yang kedua, malam hari ini kita punya keutamaan. Di antara keutamaan-keutamaannya yaitu apa? Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini istimewa. Di dalam kitab Khosois Ummah Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan, di antara keistimewaan umatnya Nabi besar Muhammad, umat Nabi Muhammad ini umurnya kagak panjang-panjang, Pak. Pak, Bu, umur umat Nabi kagak panjang-panjang umurnya. Jaminannya sampai 60-70 tahun aja. Ibu-ibu ada yang 59 tahun umurnya? Ada? Ayo angkat tangannya, yang mana? Yang 59. Wah, muda semua di sini, kagak mau ngaku umurnya 59. Pak, umur kita dijamin sama Nabi sampai 60-70 tak? Yang ibu-ibu udah 59 itu hati-hati, masa aktifnya setahun lagi tuh, Bu. Pak, udah deh 59 mah udah mainnya jangan di kolam-kolam lagi, Pak, di masjid aja. Bener nggak? Jangan main bulu tangkis, futsal udah tua. Mainnya di masjid aja. Ya, Pak. Main di masjid bukan main futsal di masjid maksudnya. Maksudnya sholat, ngaji, zikir di mas. Umat Nabi umurnya sampai 60-70 tak? Tahu. Tapi istimewa umat Nabi Muhammad. Mau tahu nggak, Bu, istimewanya apa? Mau tahu nggak? Saya tanya, umur umat Nabi Musa, Pak, itu berapa tahun? Ratusan tahun. Umur umat Nabi Musa ratusan tahun. Umur umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Ketika Allah timbang amalannya, ganjarannya, pahalanya, ternyata umur umat Nabi Musa yang ratusan tahun sama umur umat Nabi Muhammad yang 60 tahun
Ternyata bandingannya jauh, Pak, Bu. Waktu ditimbang amal kebaikannya jauh lebih berat daripada umat Nabi Muhammad yang umurnya sampai 67 tahun. Ini rahasia keutamaan umat Nabi besar Muhammad. Pak, itu di zaman Nabi Musa ada orang, Pak, ibadah naik ke gunung 40 tahun kagak balik-balik ke rumahnya. Bu, berapa tahun kagak balik-balik? Bang Toib berapa tahun tuh kagak pulang-pulang? Ini 40 tahun kagak pulang-pulang ke rumahnya, ngapain, Bu? Ibadah sama Allah. Ternyata ketika ditimbang amalannya yang 40 tahun kagak pulang-pulang itu ibadah sama umat Nabi Muhammad, ternyata lebih berat ganjaran pahala timbangan umat Nabi besar Muhammad. Pertama. Yang kedua, keutamaan umat Nabi Muhammad tuh datangnya belakangan, bener nggak, Bu? Nabi Muhammad umatnya kapan datangnya? Paling terakhir. Tapi subhanallah, istimewanya apa umat Nabi Muhammad? Datangnya terakhir, masuk surganya duluan. Enak kagak, Bu? Enak kagak, Bu? Kalau Bapak hadir tahlilan, Pak, kagak ikut dari awal, kagak ikut tahlil, kagak ikut zikir. Pas begitu nyampe, kiainya ngedoa Rabbana atina fid dunya hasanah, beres selesai. Bis gitu ambil beseknya besek kiai lagi yang dibawa. Kira-kira demen kagak, Pak? Seneng nggak? Itu umat Nabi kayak begitu. Datangnya terakhiran, masuk surganya duluan. Kok bisa istimewa sih? Karena kita membawa Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad itu, Pak, Bu, amalannya ringan tapi Allah berikan ganjarannya besar. Umat Nabi Muhammad itu kalau beramal sedikit aja, Allah lipat gandakan ganjarannya, Allah lipat gandakan pahalanya umat Nabi Muhammad. Contoh, ini kita lagi ngapain di sini? Ngaji, tolabul ilmi. Kita ngaji malam hari ini. Tahu nggak ganjarannya? Orang yang ngaji, yang duduk di sini, muta'allimun kaslan, kata Nabi. Ay ghairu mujtahid fi talabil ilmi afdalu indallah min sab'ina abid mujtahid. Siapapun yang duduk di sini, meskipun dalam keadaan malas, meskipun dalam keadaan nggak khusyuk, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan kakinya diselonjorin, ada kagak usah dibenerin, insya Allah masuk surga semuanya. Ada yang kakinya diselonjorin, itu masuk surganya di malaikat. Tahu, Bu, diapain? Dibetot kakinya sama malaikat. Ibu yang suka selonjoran kalau ngaji, asam urat kambuh, encoknya kambuh, dicari sama malaikat nanti. Mana ini yang suka ngaji, yang selonjoran nih? Dibetot kakinya, diputar-putar, masukin ke surga. Alhamdulillah. Muta'allimun kaslan ayyuhal mujtahid fi talabil ilmi. Yang ngaji males-malesan, ngantuk-ngantukan, dalam keadaan apapun, kata Nabi, lebih afdol daripada 70 orang yang iktikaf di dalam masjid. Kalau ada orang 70 orang iktikaf di dalam masjid, ganjaran pahalanya dikumpulin, dibandingin sama Bapak di sini yang ngajinya ngantuk, lebih afdol Bapak yang ngajinya ngantuk daripada orang iktikaf di dalam masjid 70 orang. Alhamdulillah. Bukan artinya suruh ngantuk ngaji, bukan. Memang ngaji itu setannya banyak, bener nggak, Bu? Bener nggak, Bu? Ibu mau ngaji ke sini izin dulu kagak sama laki? Hah? Izin kagak? Bener. Ibu mau ngaji nih, mau nggak? Tapi laki lagi masuk angin minta kerokin, milih ngaji apa ngerokin laki?
ngerokin sambil ngadat ya Bu ya. Kalau andai aja ini ilmu Bu, ini andai saja seorang istri dia mau ngaji, udah pamitan sama lakinya, udah belum? Suka pamitan gak? Begitu pas pamitan lakinya bilang, Bu, Ma, jangan ngaji deh, nggak tahu nih hari bapak lagi kangen sama mama, lagi pengen dipijitin, lagi pengen manja-manja. Saya tanya sama ibu-ibu yang ngaji, yang ngerti kayak karena ilmu. Saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira ibu mau nulisin ngaji apa mau pijitin laki? Masya Allah, hebat ngebohongnya ya. Kalau tanya sama ibu pasti ngebaik-baikin ibu-ibu. Tanya sama bapak-bapak, kira-kira Pak, istri bapak begitu kagak? Kagak. Agak jujur loh. Bu, ibu dapatkan ganjaran ngaji meskipun ibu pijitin laki. Ada yang ente? Kedengar kagak? Apa gua kurang keras nih ngomong? Terang Pak, malam ini didukung. Pokoknya pulang dari sini bapak diizinin poligami sama bini kan? Nah, kenapa Pak? Ada masalah buat lo? Itu bapak-bapak setuju nggak Pak? Oh, dengar kagak? Nih ibu-ibu demo paling sini. Ibu-ibu pulang dari sini demo itu siapa sih yang ceramah Habib apa tuh? Kagak usah diundang lagi, kagak netral itu. Bodoh amat. Terusin Bu. Bu, ini kebanyakan kadang-kadang mohon maaf, ibu mau hadiran, mau maulidan, mau ngaji, tapi maksiat dulu sama laki. Banyak kagak Pak yang begitu? Sampai manggil laki udah kayak bukan suami lagi. Pak, kan biar waduh, mama mau ngaji, ini udah mendung, nanti jemuran angkatin pagawean saha mami. Sudah begitu ya. Ntar ini anak-anak ini kalau bangun nanti ya, jangan lupa mandiin, cebokin, kasih makan, sama susuin. Waduh, itu suami. Ini mau ngaji, tapi maksiat dulu. Kira-kira dapat pahala kagak? Berkah enggak? Dapat ilmu manfaat enggak? Hanya istri-istri yang begitu, benar enggak Pak? Ibu mau ngaji, udah nggak usah macem-macem, nggak usah nyuruh-nyuruh laki. Lihat di dalam kitab bagaimana adab seorang istri. Dengerin nih Bu, jangan pura-pura kagak denger. Bu, kalau gua ceramahin pura-pura kagak denger loh. Dengerin nih Bu. Bu, mana kita mau dapatkan kunci ibadah? Saya pernah baca satu riwayat, dikatakan ketika istri, di mana seorang istri nanti di hari kiamat, sebelum ditanyakan tentang amal ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, sebelum ditanyakan tentang ibadahnya, ibu bakal dipanggil dulu lakinya. Dengerin tuh Bu, bakal dipanggil siapa? Lakinya. Mana laki ente? Laki ibu yang mana? Yang itu tuh, yang demek. Dipanggil lakinya. Lakinya ditanya, benar ini istri ente? Ya benar. Lakinya bakal ditanya begini, bagaimana waktu hidup bersamamu? Ini perlakuan istrimu kepadamu, wahai suami. Ibu bakal ditanyain begitu dan ibu nggak bisa marah lagi di situ. Kita menang di situ Pak. Laki-laki nanti laki-laki bakal ngaduin bagaimana sikap istri waktu hidup di dunia. Di situ mulai laki-laki. Malaikat, ya Allah. Nih bini saya kalau minta duit sampai nyekek malaikat. Nanti diaduin sama laki. Benar gak Bu? Ini kalau saya sekali aja nasihat, Masya Allah, buat puisi bini ayah. Di situ. Akhirnya ujung-ujungnya pertanyaan ini bakal ditanyain begini. Kata malaikat, wahai suami, bagaimana keadaan ketika engkau berumah tangga dengan istrimu? Engkau ridho kepadanya?
Akhirnya si suami bilang begini, wahai malaikat, walaupun bini saya tukang ngambek, tukang malaki, tukang melotot, tukang nyuruh, Masya Allah. Orang sini bukan? Bukan. Hebat banget. Orang sini bukan, Pak? Walaupun begitu semua, tapi saya nih ingat ucapan suami, saya ridho terhadap istri saya dan perlakuan istri saya kepada saya. Maka ibu saat itu masuk surga. Alhamdulillah. Biar bagaimanapun bini mah istri mah tetap surganya di bawah telapak kaki suami. Suami dan suami tetap surganya di bawah telapak kaki ibunya. Bu, umat Nabi Muhammad ini paling gampang masuk surga, apalagi ibu-ibu paling gampang masuk surga. Ini amalan umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Khosois Ummatan Muhammadiyah disebutkan amalan-amalan kecil ganjarannya gede. Contoh, seorang istri yang menggenggam. Ini banyak anak-anak sih, kabok gitu. Iya mau ngaji kos kieu budak teh udah diharap kuduna, digenteng ah. Ini budak geus ngadaraguan naon ya. Istri yang megangin tangan lakinya, ya Allah. Begitu juga laki yang megang tangan istri siapa, Pak? Enak aja lu istri orang. Ini kagak ngambek lu. Yang megang tangan saling pegang gitu ya. Itu ada dosa yang Allah ampuni karena dosa-dosa yang pernah dibuat sama tangan kita. Ini tangan kita banyak maksiat nggak, Bu? Tangan kita banyak maksiat nggak, Pak? Allah bisa ampunin cuman gara-gara menggenggam tangan kekasih pasangan kita, Pak. Makanya, Pak, penting megangin tangan bini kita. Apalagi kalau ke pasar, Masya Allah, tempel terus. Ini amalan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad yang ringan, ganjarannya gede. Apa diantaranya? Bu, saya tanya sama ibu pernah nggak puasa setahun berturut-turut? Udah capek ya? Hah? Belum? Mau nggak ibu dapat ganjaran puasa berturut-turut selama setahun? Bapak mau kagak, Pak? Dapat ganjaran pahala puasa selama setahun, kemudian Bapak mendapatkan ganjaran pahala tahajud selama setahun penuh. Apa amalannya? Lihat amalan umat Nabi Muhammad. Bu, ikutin pulang dari sini. Siapa istri? Di dalam kitab Adabul Aql, dalam kitab Anwar Musyarrafah, dalam hadis Nabi SAW, siapa istri yang menyuapi suaminya dengan ikhlas, cinta, kasih, secara sengaja nyuapin suaminya, Allah berikan pahala 1 tahun puasa sunnah, dan Allah berikan pahala 1 tahun ibadah tahajud berturut-turut. Cuman ngapain doang tuh, Bu? Ngapain doang tuh? Pahalanya apa tuh? Setahun puasa sun dan setahun pahala ibadah tahajud. Mau diamalin gak? Insya Allah. Dengerin tuh, Pak. Insya Allah pulang dari sini mau ngamalin bini kita. Ibu masakin apa yang paling didemen sama laki? Demennya apa? Demennya laki ibu apa? Jengkol. Demennya gurame goreng. Masakin ma ibu mau cucuknya duluan biar kesel. Tapi syaratnya nyuapinnya pakai cinta, pakai sayang, dengan ikhlas. Itu ganjarannya. Ini tentang kebesaran umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi. Untung gak jadi umat Nabi Muhammad tuh.
Untung nggak? Ya, ngamalin amalan kecil, ganjaran pahalanya besar. Maka untuk itu, karena jasanya Nabi Muhammad, karena berkatnya Nabi Muhammad, sampai detik ini, sampai waktu ini kita merasakan keberkahannya Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad diciptakan itu rahmatan lil alamin. Itu contoh, saya ambil contoh keberkahan umat Nabi Muhammad. Kalau bukan karena muludan, kita bakal kumpul kagak di sini. Ibu lihat warung-warung yang jualan aqua, ini apa nih? Kirain ada ibu-ibu yang kabur, ini ada koper. Karena keberkahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, lihat aqua di warung-warung kejual kagak? Bongsan besek kejual kagak? Tukang beras kejual, tukang buah laku semuanya. Para penceramah kemana-mana dia ceramah. Alhamdulillah, saya kagak bohong bu, udah lama bini kagak masak gara-gara berkah maulid. Kenapa? Sebab kalau malamnya bawa besek, ini udah nggak masak lagi. Malam makan, pagi angetin, siang angetin, malam bawa lagi ceramah. Makanya malam hari ini mesti dibawa nih, buat besok diangetin. Aman kagak? Kalau kagak aman gue bawa ini dompet nih. Alhamdulillah, Masya Allah, ini berkah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah Nabi Muhammad kita kebawa berkah, benar nggak? Kenapa sih kita tuh harus cinta sama Nabi? Karena rahmatan lil alamin. Nabi membawa cahaya, Nabi membawa kedamaian. Lihat, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, peradaban jahiliyah. Tahu Pak, peradaban jahiliyah itu, Masya Allah, itu perempuan-perempuan di zaman jahiliyah dulu. Sebelum Nabi diutus, wanita-wanita dijadikan sebagai pemuas nafsu laki-laki aja. Kalau ibu dulu zaman jahiliyah bu, ada perempuan kemudian ngandung, ngelahirin anak perempuan lagi. Kebanyakan kalau nggak dibuang, anak perempuannya dibunuh. Kenapa? Zaman Nabi sebelum diutus malu punya anak perempuan. Saat itu aib kalau ibu ngelahirin anak perempuan. Tapi dengan keberkahan Nabi Muhammad, diutus Nabi ke muka bumi ini, itu wanita yang derajatnya diinjak-injak, dijadikan pemuas nafsu laki-laki yang dulunya. Kalau perempuan istri-istri itu dapat halangan, biasanya malakinya dibuang, dibawa ke hutan, suruh tinggal di hutan, kagak tinggal di rumahnya. Nabi ngelihat keadaan jahiliyah begini, Nabi diutus ke muka bumi, langsung Nabi angkat derajat perempuan. Sampai Nabi katakan, diangkat derajat perempuan, al-jannah tahtal aqdam ummahat. Surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Diangkatlah derajat wanita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ibu-ibu sekarang terhormat karena berkat siapa bu? Maka wajib nggak buat kita cinta sama Nabi? Wajib nggak buat kita cinta sama sholawat? Kenapa kita males sama sholawat? Karena kita belum kenal sama Nabi itu sih. Ya bu? Ya nggak pak? Kita tuh belum kenal dekat sama Nabi. Orang yang udah mengenal dekat Nabi Muhammad pasti ingin selalu dekat dengan Nabi besar Muhammad. Saya ambil contoh begini bu. Masih kuat gak ngajinya nih? Bentar lagi nih, masih ada guru kita insya Allah. Bu, yang semangat dong jawabnya. Bu, Allah, kagak ngambek kan? Alhamdulillah. Ini semuanya berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Semua dimuliakan, diangkat derajatnya. Ini jasanya Nabi Muhammad. Saya tanya, kita tuh nggak deket sama Nabi, nggak mau sholawat sama Nabi karena kita tuh belum kenal sama Nabi.
Ibu, saya tanya Bu, Ibu sebelum dinikah sama suami, Ibu sebelum dinikah sama suami kira-kira kenal dulu kagak sama laki? Kenal dulu kagak? Hanya ujung-ujung kawin tuh bau. Kenal dulu kagak? Kenal sama laki. Udah kenal baru tumbuhlah benih-benih cinta. Betul? Ada yang dinikah nggak pakai cinta? Ada. Orang tua dulu memang begitu. Nikahnya nggak pakai cinta. Saya alhamdulillah nikah sama suami kagak pakai cinta. Anak berapa? 12. Sekarang ini mau yang 13. Masya Allah, kita bilang ini mah diperkosa kali ya. Nggak pakai cinta. Kenalin dulu Nabi Muhammad. Siapa sih Nabi Muhammad? Sosoknya bagaimana sih Nabi Muhammad? Saya kasih gambaran sedikit aja tentang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Manusia yang paling sempurna dari segi fisik, dari segi akhlak, itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Manusia itu biasanya ada kelebihan, ada kekurangan, betul? Tapi Nabi Muhammad satu, tidak punya kekurangan, semuanya lebih. Gantengnya Nabi, cakepnya yang punya Nabi, akhlaknya yang paling baik Nabi, rahmatnya yang paling baik Nabi. Semua kemuliaan terkumpul pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu yuk Bu, pulang dari sini kita kenalin siapa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita dekat, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Insya Allah dengan keberkahan maulid pada malam hari ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin. Amin. Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin. Allah muliakan keluarga kita. Allah jadikan anak-anak kita soleh dan soleha, amin ya Allah ya Rabbal. Kita sebelum ditutup saya mau ajak solawatan. Siap solawatan? Siap. Siap angkat suaranya? Siap. Jangan diam, semuanya ikut baca solawat sama Nabi Muhammad. Dengan keberkahan solawat, apa yang kita hajatkan pada malam hari ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
sallim. Yang ngantuk-ngantuk biar pada bangun, nanti kita dengerin nih guru kita Kiai Haji Hanafi. Insyaallah beliau kalau ngaji sampai jam 2 siap. Niatin dulu aja siap begitu. Siap. Nah, jangan mancing kuat Bapak. Ngadepin bola kuat, ngaji baru 2 aja mau tepak loh. Saya boleh minta waktunya lagi 3 menit, boleh 3 menit? Ya sejam. Itu mah kekuatan Bapak. 3 menit. Saya Bu, Pak, saya biasa kalau alhamdulillah berdakwah di mana-mana, saya sering kali mengajak orang untuk sama-sama ikut satu program. Program ini insya Allah ada manfaatnya, amin ya Rabbal. Sama yang kedua, doain saya mudah-mudahan makin berkah ilmunya, makin manfaat ilmunya. Kedua, saya niatkan pengen manfaatin ilmu. Ini rata-rata semua yang hadir kita pada megang handphone kan ya Bu ya. Sekarang mau dari anak kecil ya punya tuh, lihat tuh. Main apa kamu? Masya Allah, main game. Dari yang kecil sampai nenek-nenek sekarang udah tahu buat status kayak bagaimana, bener kagak? Kalau ribut lu buat status nenek-nenek zaman sekarang ya. Saya tanya, itu handphone, jujur, handphone yang kita pakai, handphone yang kita pegang saat ini, jujur, lebih banyak mudorotnya apa manfaatnya? Ketemu mantan bisa di mana sih? Di HP, ya. Ini pengen nggak? Kita tanya Bapak, Ibu, anak-anak semuanya pengen nggak handphone kita barokah? Pengen nggak handphone kita manfaat? Pengen nggak di handphone kita bisa belajar? Saya ada program namanya Majelis Share Ilmu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar orang-orang bisa ngaji di handphone, bisa dapat share ilmu. Share ilmu ngerti kagak? Share, jadi ngirim ilmu, bukan santet, bukan. Ilmu santet, sangkanya kagak. Jadi nge-share ilmu, nge-share manfaat, nge-share kebaikan. Bapak Ibu nggak sempet ngaji, bisa ngajinya melalui HP, bisa dapat ilmu melalui HP. Ibu bisa tahu adab-adab seorang istri bagaimana kepada suami. Jadi biar nggak ngelawan terus sama laki. Di sini insya Allah kita pelajarin adab-adab istri bagaimana. Oh begini ternyata hukumnya. Ya Allah, kalau belanja kagak ngomong-ngomong sama laki, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata siksanya nanti pas meninggal di mobil dibawa JNE mayatnya. Yang suka mesen paket kagak ngomong, ada? Adanya Bu. Yang mau ikut program ini, saya bagi-bagikan ini majelis nih, nomor ini, tapi bukan nomor saya. Ini nomor ofisial dakwah. Ya, dalam seminggu itu kita nge-share ilmu, bagi-bagikan ilmu, insya Allah. Mudah-mudahan bisa ikut semuanya yang di sini yang hadir, amin. Bagaimana caranya? Caranya cukup dicatat nomornya. Dicatat nomor. Yang mana nomornya? Di bawah ini kebaca kagak? Kagak ada. Oh berarti kita sebutin. Yang mau ikut program ini, program insya Allah bisa ngaji secara online, nanti di share Bu, tentang hukum-hukum, tentang ilmu agama, tentang hadis, tafsir, adab-adab, nanti bisa dapat share. Gimana caranya? Caranya catat nomor ini, disimpan, kemudian didaftarkan. Nggak berbayar kagak. Saya cuma pengen manfaatin ilmu aja. Yang mau boleh dicatat nomornya, bagikan ke anak keluarga kita. Sudah siap? Udah siap? Nomornya 0813. Jangan hahong-hahong, dengerin makanya. 081 6886. Udah. 1703. 170. Ulangin jangan. 0813 6886
1703. Yang mau di-share bagaimana caranya, Beb? Daftar dulu. Itu masukin dulu, simpen di kontak kita, majelis ilmu, majelis online, majelis share ilmu, terserah apa aja deh. Udah disimpan, kemudian masuk ke WhatsApp. Tahu tuh WhatsApp? WA, bukan PA, WA. Ke WA, daftarnya gampang, mudah, nggak sulit. Bagaimana cara daftarnya? Cukup ketik assalamualaikum, udah begitu aja. Udah, assalam. Ingat, jangan disingkat ASS atau apa nih yang suka disingkat ASS, WRWB. Yang begitu nanti kita balas WWW gombel. Jangan disingkat-singkat, assalamualaikum. Kemudian yang kedua, tulis nama. Kenapa mesti ditulis nama? Sebab supaya bisa dimasukkan di kontak kita dengan namanya. Yang ketiga, tulis daerah. Cukup itu aja. Assalamualaikum, nama, kemudian ketik daerah. Cukup. Nanti akan dibalas. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya tentang masalah hukum syariat, boleh ditanya. Bib, apa hukumnya ini, hukumnya ini? Yang ketiga, ini bukan nomor saya pribadi. Ini nomor ofisial dakwah. Kenapa bukan nomor Habib? Saya trauma, takut malam-malam dipice sama nenek-nenek. Soalnya suka ada begitu. Kalau tahu nomor kita, nenek-nenek pengen pice malam-malam gitu. Ya. Nah, itu bukan nomor saya, tapi nomor ofisial dakwah. Tapi kalau setiap pertanyaan nanti disampaikan sama sayanya langsung. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah guru kita Al-Habib Husain bin Ali As-Segaf yang tadi telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, Habib jadi suaranya nih. Bawa ya, menyablak juga Habib kita kayak. Kan dari Ciapus nyongnya nyablak Habib, masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu Habib kita dan mudah-mudahan memberikan manfaat juga untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.